wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-ibu. Sore. Apa kabarnya? Baik. Iya, jadi di sini ketemu lagi dengan saya dalam pertemuan yang sama. Kita melaksanakan pertemuan peningkatan kapasitas keluarga atau yang disingkat RDE. Jadi Ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya sudah meluangkan waktu, walaupun tidak lama, walaupun sebentar, tapi kita masih bisa melaksanakan pertemuan ini. Nah, jadi Ibu-ibu, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat beliau kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama, belajar bersama, dan juga melaksanakan pertemuan kewajiban ini. Jadi pertemuan ini adalah salah satu kewajiban ibu-ibu tiap bulan. Jadi ibu-ibu wajib untuk mengikuti pertemuan ini sebulan sekali minimal. Ya. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas modul 1, modul 2, dan modul 3. Sekarang hari ini kita lanjut materi memasuki modul 4. Jadi di sini modul 4 ini yang berjudul perlindungan anak. Nah, jadi ibu-ibu kan mungkin sudah punya anak semua. Jadi mungkin jumlah anaknya berbeda-beda dan juga sifatnya juga pasti berbeda-beda setiap anak. Walaupun sesama anak ibu sendiri pasti berbeda sifat-sifat. Nah, jadi di sini kita pelajari perlindungan anak. Jadi masalah perlindungan anak, anak ini mempunyai hak-hak ibu-ibu. Nah, hak anak-anak ini, apakah Anda yang tahu contoh hak-hak anak, Ibu-ibu? Mendapatkan kasih sayang. Ya, mendapatkan kasih sayang. Apalagi? Mendapatkan kasih sayang sudah itu membutuhkan itu, membutuhkan apa? Bukan? Membutuhkan Pendidikan. Ya, jadi salah satu contoh hak anak itu terhadap orang tuanya yaitu kasih sayang. Kalau kita kelaskan secara umum, hak manusia semua orang mempunyai hak. Yang pertama, ini secara umum, hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu dimiliki semua orang, bukan cuma anak, bukan cuma orang tua, laki-laki, perempuan, tapi setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada diri. Nah, jadi yang kedua, setiap manusia mempunyai hak untuk berpendapat, hak untuk memiliki pendidikan, hak untuk memiliki layanan kesehatan. Semua itu melekat pada diri manusia. Nah, di sini kita lebih dalami lagi hak-hak anak. Nah, jadi di sini hak-hak anak yang pertama seperti ibu tadi jelaskan, hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Artinya anak tersebut wajib diberikan kasih sayang, perhatian dari orang tua. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ini jadi yang namanya hak ini wajib melekat pada anak, karena itu dilindungi oleh undang-undang ibu-ibu. Nah, jadi bukan cuma sekedar omongan saja. Pemerintah sudah menetapkan undang-undang bahwa anak mempunyai hak-hak. Nah, jadi hak itu wajib kita penuhi pada anak. Selanjutnya saya kasih contoh lagi, hak untuk dipenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Artinya anak juga memiliki kebutuhan seperti contoh makan, minum, bersekolah, mengaji, dan juga mendapatkan layanan kesehatan. Nah, di sini kan pemerintah sudah secara formal memenuhi hak anak. Yang pertama, disediakannya layanan kesehatan berupa posyandu atau postu bagi anak-anak. Itu semua gratis, ibu-ibu. Nah, jadi anak-anak tinggal kita mendorong atau melaksanakan ke kesehatan. Yang kedua, dari segi pendidikan, sekolah sudah digratiskan sekarang. Nah, jadi
tidak ada lagi alasan untuk anak kita tidak mendapatkan pendidikan. Kalau zaman dulu berbeda, mungkin kita membayar SPP per bulan. Sekarang pemerintah sudah melakukan program pendidikan gratis, dan juga itu diberikan kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar itu bukan berarti yang tidak dapat itu tidak pintar, yang dapat itu tidak pintar, tapi itu kartu Indonesia Pintar itu salah satu hak anak ibu yang diberikan pemerintah untuk mendorong anak ibu lebih sukses di sekolah. Nah, di sini peran orang tua lah yang paling utama pada saat anak bersekolah. Jadi sukses tidak suksesnya anak di sekolah itu ada juga peran orang tua. Di mana peran orang tua? Pada saat anak di sekolah otomatis itu tanggung jawab guru. Pada saat pulang sekolah itu baru tanggung jawab orang tua untuk mendidik. Nah, jadi di sini kita harus mengidentifikasi jangan sampai kita terjadi kekerasan pada anak. Artinya di sini saya lebih rincikan lagi, kekerasan itu mungkin ibu sudah bisa membayangkan bagaimana bentuknya itu kekerasan, tapi di sini macam-macam kekerasan itu ada dua. Yang pertama kekerasan fisik, yang kedua ada kekerasan psikis atau psikologi. Kekerasan fisik itu berarti kita menyentuh langsung fisik, entah itu dari kepala atau sampai kaki, itu menyentuh fisik. Nah, jadi kalau untuk kekerasan psikologi itu kita tidak menyentuh anak itu. Jadi misalkan contoh kekerasan fisik, mungkin ibu-ibu sudah tahu kekerasan fisik contohnya apa saja. Nah, ya, menyiksa anak, mencubit, apalagi memukul. Nah, itu salah satu bentuk kekerasan fisik pada anak. Nah, jadi itu harus kita hindari karena ada efek negatif, bukan berefek positif. Efek negatif kekerasan pada anak tadi bisa menjadi pemalu, stres, terus minder, murung, tidak pede pada saat bergaul, dianya mudah takut atau pemalu dengan kawan-kawannya. Jadi bisa juga anak bisa jadi pendendam. Nah, jadi kita harus hindari jangan sampai kita melakukan kekerasan pada anak. Itu pun juga dilindungi seperti saya omong tadi, kan ada undang-undang perlindungan anak. Ya, kalau seandainya ibu-ibu melakukan kekerasan fisik, artinya walaupun anak kandung ibu melanggar undang-undang, itu ada payung hukum. Sama seperti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, itu pun juga ada undang-undangnya. Walaupun istri sendiri, suami sendiri melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, itu juga ada undang-undang. Jadi bukan hanya seandainya ini keluarga saya sendiri, anak saya sendiri sebebasnya, bukan, tapi juga dilindungi undang-undang. Nah, jadi untuk kekerasan fisik sampai di sini selesai, paham? Nah, jadi yang kedua kita lanjut kekerasan psikologi. Kekerasan psikologi itu lebih berdampak kepada emosional. Emosi itu adalah apa yang anak perlihatkan, entah itu senang, sedih, gembira, dan lain-lain. Contohnya di sini kekerasan psikologi, anak dibanding-bandingkan atau dengan anak orang lain. Itu membandingkan, itu membuat anak tersebut menjadi down mental. Sama seperti kita memarahi anak, itu juga kekerasan psikologi. Itu berdampak kepada otak pemikiran anak menjadi tertekan. Kita marahi, kita banding-bandingkan, terus apalagi contohnya kekerasan psikologi itu kekerasan yang tidak menyentuh fisik, tapi lebih menyentuh dengan pemikiran. Jadi, kalau seandainya anak sering kita marahi, nantinya anak seperti bodoh, seperti bingung untuk melakukan, takut melakukan ini salah, seperti seakan-akan apa yang dia lakukan itu salah. Jadi dia seperti orang bodoh, orang linglung. Jadi jangan sampai anak ibu-ibu sampai terjadi seperti itu. Nah, jadi untuk sesi 11 upaya pencegahan kekerasan anak dan perlakuan pada salah anak, sampai sini ibu sudah paham belum? Paham? Alhamdulillah. Kalau sudah
paham. Mungkin materi cukup sampai di sini. Apa yang saya sampaikan, kalau seandainya ada kekurangan, ada kelebihan, ataupun ibu kurang paham, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.